Jadi dulu sebelum aku terdiagnosa leukemia, itu aku dulunya itu modeling. Terus karena kena kanker, jadi akhirnya aku udah nggak model lagi gitu. Nah terus ibu aku itu kayak ngasih aku saran gitu buat ikut-ikut kayak kompetisi gitu. Mungkin udah lebih dari 50 kayaknya. Lebih dari 50 Iya. lomba. Halo sahabat sehati dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Edward Sebastian kembali boleh hadir di depan sahabat sehati dengan kisah-kisah inspiratif lainnya, dengan kisah-kisah yang tidak kalah menarik karena sahabat sehati selalu ada untuk kita semua. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan satu narasumber kita yang tidak kalah inspiratifnya dengan cerita-cerita perjuangannya, bagaimana perjuangannya terhadap kanker, bagaimana bisa sembuh, dan bagaimana bisa menjalani aktivitas sampai hari ini, akan kita tanya-tanya. Dan langsung saja kita sapa, halo Bungsu. Halo Kak. Nah, bagaimana kabarnya Bungsu hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, Bungsu saat ini umur berapa? Aku sekarang umur 16 tahun. 16 tahun, berarti kelas berapa tuh? 1 SMA ya? Harusnya kelas 2 SMA, tapi sekarang kelas 8 SMP. Oh, kelas 8 SMP, oke. Nah, Bungsu nih ceritanya kan pasti panjang ya, dari awal terdiagnosa sampai sekolah, sampai sekarang bisa ada. Nah, aku boleh tanya-tanya sedikit ya? Boleh. Boleh, oke. Jadi kegiatan sebelum aku tanya-tanya, aku mau memastikan dulu nih. Jadi saat ini sekolah ya, seperti biasa ya? Iya. Sekolah, tapi masih online ya? Iya, masih online. Masih online. Sudah mulai tatap muka kah? 2 kali setiap 1 minggu itu udah offline. Oh, sudah offline berarti ya, tapi masih terbatas ya untuk sekolahnya ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita langsung tanya-tanya nggak apa-apa? Ini langsung diinvestigasi gitu. Ya, nggak apa-apa ya? Oke, jadi pertama aku mau tanya tentang perjalanannya. Bagaimana bisa terdiagnosa kanker, bagaimana pengobatannya. Nah, bisa nggak Bungsu ceritakan bagaimana sih awal mula kejadiannya, seperti apa, kemudian sampai di kemoterapi atau di terapi lainnya bagaimana ceritanya itu? Beberapa hari itu aku tiba-tiba demam, pucat mukanya, terus bagian pipi aku tembem, terus perut juga bengkak gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, terus terdiagnosa kanker darah leukemia ALL. Nah, pada saat itu dibawa ke rumah sakitnya sudah dalam keadaan bengkak pipinya ya? Iya, Sudah, betul. perutnya juga sudah bengkak. Iya. Dibawa ke rumah sakit mana waktu itu? Di rumah sakit Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Jadi pertama kali dibawa ke rumah sakit itu di Kalimantan? Iya, betul. Oh, bukan di Jakarta ya berarti? Bukan. Nah, terus setelah dari Kalimantan, dari Balikpapan itu, kan sudah terdiagnosa leukemia. Iya. Kemudian dokter langsung menyatakan harus di kemoterapi atau bagaimana? Jadi awalnya dokternya bilang kalau di Balikpapan itu belum ada dokter hematologi anak. Oh, oke, ya. Jadi akhirnya kita pindah ke Bandung karena kita aslinya juga orang Bandung. Oh, berarti ini teteh orang Bandung? Iya. Jadi dari Kalimantan, karena di Kalimantan belum ada dokternya, dirujuklah ke rumah sakit di Bandung. Kalau boleh tahu rumah sakit apa? Rumah sakit di Bandungnya itu Hasan Sadikin. Oh, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Nah, kemudian waktu masuk obat kemoterapinya dan terapi yang obat-obat yang lain itu, apa yang dirasakan oleh tubuhnya Bungsu? Awal mulanya itu sakit perut gitu. Sakit perut terus demam. Terus pas udah di kemoterapi itu jadi rontok rambutnya. Dibotak ya? Iya, aku pernah 3 kali digundulin. Dari 2012 sampai 2014 itu setiap tahun digundulin. Dibotakin ya? Iya. Nah, kemudian waktu di kemoterapi itu ada teman-teman yang Bungsu inget nggak, yang seperjuangan dengan Bungsu? Dulu itu aku pernah di kemoterapi bareng Hanin namanya. Terus Hanin terdiagnosanya apa kalau boleh tahu?
leukemia juga. Leukemia juga. Oke, mungkin mau disapa Haninnya? Kalau Hanin lagi nonton ini, halo. Nah, tuh, jadi Hanin sekarang bungsunya sudah sehat ya, sudah Iya. bisa hadir di sini dengan keadaan yang sehat ya. Nah, jadi itu semua tidak lepas dari pengobatan-pengobatan yang dilewati ya. Kemudian pada saat di kemoterapi di rumah sakit gitu, ada dokter yang bungsu inget nggak namanya siapa, susternya siapa? Boleh loh disapa dokter dan susternya. Dokter yang lagi ngerawat aku dulu itu dokter Dina Garniasi. Halo dok, kalau lagi nonton. Jadi kalau dokter nonton tayangan ini sekarang bungsu sudah sehat, sekarang bungsu sudah tidak di kemoterapi lagi ya. Iya. Sudah tidak di kemoterapi lagi, sudah bebas dari kemoterapi ya. Iya, alhamdulillah. Jadi sudah sehat banget ya. Nah, kemudian pada saat di kemoterapi, pada saat di rumah sakit gitu ya, sedang menjalani terapi, siapa orang yang selalu ada dengan bungsu, yang selalu menemani bungsu dalam pengobatan? Semua keluarga di Bandung itu selalu support, terus jenguk juga di rumah sakit. Tapi yang paling sering temenin aku itu setiap hari ayah sama ibu. Jadi ayah dan ibunya juga hebat ya, karena selalu ada ya. Jadi tidak lepas dari support keluarga juga, dan peran keluarga sangat penting ya untuk bungsu dalam menjalani pengobatan bisa sehat sampai sekarang bisa sekolah, yaitu karena keluarga yang selalu mendukung dan mensupport bungsu ya. Nah, jadi keluarga itu penting sahabat sehati. Dari apa yang bungsu sudah ceritakan, dari apa yang bungsu katakan, bahwa peran keluarga itu benar-benar sangat vital. Karena lewat keluarga, bungsu bisa merasakan ada kehangatan, ada yang mensupport dan ada yang mendukung selalu ya. Nah, betul. Jadi untuk sahabat sehati, selagi masih ada keluarga, dicintai keluarganya ya. Selagi masih ada keluarga, disayang keluarganya ya. Seperti bungsu yang dalam keadaan apapun selalu dicintai oleh keluarganya ya. Aduh, jadi terharu saya. Nah, kita kan sudah berbicara tadi tentang masa lalunya. Masa lalunya bungsu yang di pengobatan kemoterapi itu. Nah, sekarang kita bicara masa sekarang nih. Hobi bungsu apa sih? Hobi aku itu dengerin lagu K-pop bisa hampir setiap hari sih. Wah, jadi setiap hari itu earphone selalu terpasang di telinga itu. Iya, betul. Jadi setiap hari itu jangan-jangan nggak denger lagi kalau mamanya panggil. Kadang-kadang suka gitu. Jadi karena selalu tersumbat oleh earphone itu ya. Iya. Jadi nggak denger ya. Atau mungkin ada cita-cita nggak? Mungkin jangan-jangan cita-cita kamu pengen jadi idol K-pop lagi. Iya, betul. Cita-cita aku jadi idol K-pop. Waduh, ternyata dengan musik yang didengar bisa memotivasi menjadi cita-citanya ya. Ini udah cocok banget sama rambutnya ya, sahabat sehati ya. Rambutnya sudah mendukung untuk jadi idol K-pop ya. Nah, kemudian bungsu senengnya dengar musik Korea ya. Iya. Siapa band yang didengerin musiknya? Aku akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagunya Aespa. Esta. Iya. Iya. Oh, oke, itu band Korea itu ya? Iya, betul. Oh, oke. Baru denger ya aku ya. Iya, grupnya baru gitu jadi. Oh, baru. Gitu. Iya. Jadi memang yang baru, yang seger-seger ya. Iya. Nah, kemudian untuk cita-cita bungsu kan tadi pengen jadi idol K-pop ya. Kenapa pengen jadi idol K-pop? Nggak pengen jadi pengusaha atau jadi dosen atau jadi apa gitu? Soalnya aku suka banget gitu sama lagu-lagu K-pop gitu genrenya. Terus juga aku kan hobi dance juga. Jadi hobi. Iya. Jadi cita-citanya yang tersalurkan dari hobinya ya. Iya, betul. Jadi hobi menari sekalian jadi cita-citanya. Jadi idol yang sekalian dancer juga ya. Aku mau nanya nih, jadi tentang dance-nya nih. Kira-kira kenapa kok bisa tertarik sama dance sih dari umur 9 tahun itu? Karena kan itu kan termasuk latihan fisik juga ya, termasuk ya kalau untuk anak kanker itu kan termasuk berat juga gitu. Nah, itu bagaimana tuh awal ceritanya bisa seperti itu? Jadi dulu sebelum aku terdiagnosa leukemia, itu aku dulunya itu modeling. Memang dari awal sudah ini ya, sudah diarahkan ya. Iya. Nah, terus karena kena kanker, jadi akhirnya aku
udah nggak model lagi gitu. Nah terus ibu aku itu kayak ngasih aku saran gitu buat ikut-ikut kayak kompetisi gitu. Nah akhirnya karena aku dulunya suka K-pop, aku coba untuk belajar dance gitu. Jadi dari awalnya memang sudah tertarik di dunia modeling ya. Cuma karena terdiagnosa kanker, jadi terpaksa harus dihentikan sementara gitu ya. Iya. Tapi tidak berhenti lama ya, karena setelah sudah dinyatakan sembuh, langsung lanjut lagi ya. Nah, tadi kan kamu bilang sudah ikut lomba-lomba ya kan. Nah, udah berapa lomba yang diikutin? Mungkin udah lebih dari 50 kayaknya. Lebih dari 50 Iya. lomba. Wah, jadi benar-benar menginspirasi ya. Ternyata dance-nya itu sampai ke 50 kali pertandingan ya. Berapa kali menangnya? 50-50-nya harus menang juga kah? Enggak semua juga sih. Oh, nggak semua. Tapi ada yang menang kan? Iya mungkin dari tahun 2020 sampai sekarang 20 kali menang. Wah, 20 kali menang tuh sahabat sehati. Jadi memang luar biasa ya. Jadi di tengah, sekalipun di satu sisi memiliki sedikit kekurangan karena terdiagnosa leukemia, di sisi lain memiliki bakat yang cukup membanggakan ya. Karena 20 kali menang lomba dance ya. Dance-nya ini dance apa? K-pop juga kak? Iya dance K-pop. Oh, jadi karena kecintaannya terhadap K-pop, jadi benar-benar didalami ya sahabat sehati, benar-benar diambil alih itu K-pop, langsung disabet habis 20 kali lomba, langsung menang ya. Wah, luar biasa, sangat menginspirasi ya. Dari sekian banyak lomba itu, mana yang lomba yang paling berkesan buat Bungsu? Lomba yang paling berkesan buat aku itu waktu tahun 2020 bulan Desember itu ada kayak global audition gitu. Namanya Lodi K-pop Global Audition season kedua. Nah itu benefitnya untuk yang juara 1 nantinya akan di audisi lagi untuk jadi tren di Korea, dijadikan idol. Dan alhamdulillah aku juga dapat juara 1. Wah, jadi keren banget ya. Jadi kamu bentar lagi bakal terbang ke Korea dong. Mungkin ya kalau jadi. Ya, aduh, kita doakan ya supaya jadi dan terrealisasi. Jadi cita-citanya nggak perlu nunggu 5 tahun, 10 tahun lagi. Sekarang sudah terrealisasi, sudah jadi idol ya. Sebentar lagi akan ada di majalah-majalah Korea barangkali ya. Amin. Sudah mendunia nanti ya. Dan jangan lupa kalau sudah mendunia balik lagi ke sini, ajak aku ke Korea ya. Nah, untuk nari nih, kan tadi kamu cerita sudah jadi dapat juara 1 dan akan ke Korea gitu ya. Untuk ngelihat kamu nari nih, kamu punya media sosial nggak supaya kita bisa lihat, oh ternyata narinya emang sebagus itu ya, layak ke Korea gitu. Ada Instagram atau yang lainnya? Instagram aku @bungsu_ramadina. Terus YouTube aku juga namanya Bungsu Ramadina. Nah, tuh jadi sahabat sehati, ada Instagram, ada YouTube. Langsung di follow, langsung di subscribe sekarang juga di Instagramnya @bungsu_ramadina. Dan YouTube-nya juga dengan nama yang sama, Bungsu Ramadina. Nah, jadi bisa nih sahabat sehati langsung lihat. Kalau barangkali ada sahabat sehati yang tertarik untuk menjadikan Bungsu sebagai salah satu brand ambassador, boleh banget langsung kontakin ke Bungsu ya. Mana tahu Bungsu jadi makin banyak dapat keinginan untuk jadi idolnya ya kan. Banyak peluangnya kan, semua harus kita ambil peluangnya ya Iya kan. betul. Silakan ya sahabat hati, dicek langsung IG dan YouTube-nya. Nah, Bungsu, tadi kan kamu sempat cerita kamu ada telat sekolah ya. Nah, Iya. itu telat sekolahnya di umur berapa itu? Awalnya itu kan aku kena kanker pas umur 6 tahun. Pas udah mau lulus dari TK. Nah, karena kemoterapi 2 tahun dari 2012 sampai 2014, jadi akhirnya berhenti sekolah itu. Berarti berhenti sekolahnya berapa tahun? 3 tahun ya? Iya, 1 tahun lagi habis selesai kemoterapi itu berhenti dulu istirahat. Untuk masa pemulihan ya. Iya, Nah, terus waktu masuk sekolah lagi nih, kan ketemu teman-teman baru lagi ya kan. Pasti setelah 3 tahun nggak sekolah, agak kaget dong ya gitu kan perasaan kita.
Nah itu gimana perasaannya bungsu waktu itu? Waktu pertama kali masuk sekolah setelah di kemoterapi. Awalnya itu malu gitu kan karena baru sekolah lagi setelah 3 tahun. Tapi karena emang aku itu sekolah buat belajar, buat mendapatkan ilmu juga, jadinya aku tetap semangat. Jadi satu hal yang bisa kita pelajari ini dari bungsu, bahwa sekalipun sekolahnya agak terlambat, tetapi itu bukan menjadi penghalang ya, karena tujuan kita ke sekolah bukan untuk yang lain-lain, tapi kita memang mau cari ilmu, kita mau Iya. belajar, kita mau menambah pengetahuan ya. Iya. Jadi umur berapapun, telat berapa tahun pun itu tidak menjadi masalah ya bungsu ya. Betul. Nah, jadi satu hal yang bisa kita pelajari nih untuk kita sama-sama lebih lagi rajin untuk mencari ilmu ya. Kemudian pasti kan banyak nih teman-teman kita yang masih di kemoterapi, masih banyak teman-teman kita yang seperjuangan masih di rumah sakit, masih merasakan dinginnya AC kamar di rumah sakit gitu. Apa pesan bungsu untuk mereka? Pesan aku untuk teman-teman yang sedang berjuang dan kemoterapi, kalian harus tetap semangat dan positive thinking. Kalian juga harus percaya kalau kalian itu pasti bisa sembuh. Terus kalian juga nggak usah takut atau malu kalau ketinggalan sekolah. Karena prestasi itu nggak hanya bisa diraih di sekolah, tapi di luar sekolah pun masih banyak prestasi dan impian yang bisa kalian raih. Wah, jadi pesannya sangat mendalam ya. Bagi teman-teman yang masih di dalam ruang rawat, masih dalam kemoterapi, pesannya singkat tapi mendalam. Tetap semangat ya. Karena yang lebih penting lagi, jangan malu kalau ketinggalan sekolah ya. Yeah. Karena pesannya tadi, prestasi tidak harus didapat di sekolah ya. Banyak prestasi di luar akademis yang bisa kita raih ya. Contohnya kayak bungsu, bagi teman-teman yang masih di perjuangan di rumah sakit, jangan takut, jangan malu untuk terlambat sekolah, karena prestasi itu bisa diraih kapan aja ya, tidak terbatas betul. oleh waktu. Bahkan sudah sepuh, sudah tua sekalipun masih bisa berprestasi ya. Jadi jangan takut, karena pesannya tadi tetap semangat. Yang penting sembuh dulu ya. Betul. Kesehatan kita lebih utama. Meskipun pendidikan itu penting, tetapi kesehatan kita lebih diutamakan ya. Betul ya, bungsu ya. Wah, jadi hari ini buat teman-teman yang masih di perjuangan nih, pesannya dapat banget ya. Buat yang masih di kemoterapi, buat yang masih mungkin ada juga teman-teman yang disuntik sumsum tulang belakangnya. Bungsu sudah membuktikannya bahwa bungsu bisa sehat, bungsu bisa sembuh seperti sekarang. Percaya teman-teman yang di ruang rawat juga pasti bisa merasakannya ya. Nah, kemudian nih bungsu, harapan bungsu untuk YKAI ini apa ke depannya? Harapan aku untuk YKAI, semoga YKAI bisa terus memberi support kepada anak-anak penderita kanker, terus juga memberi semangat kepada orang tua mereka. Lalu juga semoga YKAI bisa terus maju, sukses, dan berjaya dengan memberikan banyak pertolongan kepada anak-anak penderita kanker. Wah, kita aminkan ya sahabat sehati, harapan dan doa mulia dari seorang bungsu bahwa YKAI akan terus eksis untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak dengan kanker. Karena biar lewat YKAI semakin banyak anak-anak dengan kanker yang ditolong ya, semakin banyak anak-anak dengan kanker yang disupport, bahkan tidak hanya anak-anaknya, tetapi orang tuanya juga ikut menjadi bagian dari apa yang dibantu dan apa yang disupport, apa yang dimotivasi oleh YKAI ya. Wah, jadi benar-benar ini satu gambaran yang mungkin kita harapkan ya, atau yang pasti kita harapkan lah ya, kalau YKAI akan terus berjaya sampai selamanya ya. Amin. Nah, untuk sahabat sehati, pesan yang singkat ini semoga bisa terus menginspirasi, semoga bisa terus memotivasi dengan perjalanan hidup bungsu di usia yang masih sangat kecil ya. Waktu kemoterapi itu umurnya berapa tahun itu? Waktu pertama kena itu 6 tahun.
Oh. Terus selesai kemoterapi itu umur 9 tahun. Nah, waktu awal didiagnosa umur 6 tahun, 3 tahun perjalanan terhadap kankernya, dan hari ini Bungsu membuktikan bahwa kanker itu bisa disembuhkan ya Bungsu ya. Betul. Betul. Nah, jadi untuk sahabat sehati, jangan takut kalau kena kanker itu ya memang mungkin penyakitnya agak berat, tetapi kalau Iya. dengan pengobatan yang kita lewati, dengan pengobatan yang kita jalani, kita percaya pasti kita bisa sembuh ya Bungsu ya. Iya. Nah, terakhir nih Bungsu, apa pesan Bungsu buat teman-teman yang sehat supaya peduli kepada kanker gitu? Silakan. Untuk teman-teman, mari kita memberi support kepada anak-anak penderita kanker dengan cara berdonasi. Mungkin bisa seperti memberi masker atau vitamin, lalu juga menyebarkan poster-poster seperti poster bantuan. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang tidak terdiagnosa kanker, boleh loh ikut membantu, caranya dengan berdonasi. Tadi berdonasi tidak melulu dengan uang tunai ya, Ya, tetapi berdonasi bisa dengan masker, bisa dengan obat-obatan, bisa dengan vitamin yang didonasikan kepada YKAI sebagai penyalur yang akan disalurkan kepada anak-anak dengan kanker nantinya. Nah, Bungsu terima kasih banget nih ceritanya dari awal terdiagnosa dari Kalimantan sampai ke Bandung sampai sekarang di Jakarta. Sudah begitu berapa kota sudah dilewati itu ya, jadi sudah berapa kali naik pesawat itu. iya. Sudah berapa kali mendaki gunung lewati lembah. Ya, jadi begitu panjang perjuangannya yang kita percaya sangat menginspirasi. Nah, kita yakini sangat memotivasi karena lewat cerita dari Bungsu, lewat cerita-cerita yang Bungsu sudah ceritakan mulai dari Balikpapan sampai ke Bandung, ke Jakarta, sampai bisa sekolah, sampai bisa sehat seperti sekarang. Kita percaya itu semua akan membawa dampak baik bagi sahabat sehati ya. Terima kasih sekali lagi Bungsu sudah hadir di acara podcast Sehati kali ini. Sukses untuk sekolahnya, Amin. sukses amin. untuk cita-citanya. Amin. Semoga bisa terbang ke Korea nanti. Amin. Nah, ya. Nah, untuk sahabat sehati, tidak lupa juga aku mau menyampaikan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami berdua ceritakan, apa yang kami berdua sharingkan kepada sahabat sehati bisa membawa dampak positif bagi sahabat sehati. Dan bagi sahabat sehati yang ingin berdonasi, di layar kaca sahabat sehati sudah ada nomor-nomor, ada nomor rekening, ada nomor virtual account, dan nomor-nomor lain yang bisa sahabat sehati donasikan. Ada scan QR code juga bagi sahabat sehati yang nggak mau ribet pakai nomor, tinggal scan aja layarnya langsung menuju ke nomor-nomor rekening dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jangan lupa di follow Instagram, Twitter, TikTok, segala medsos, YouTube-nya ini di subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Komentar di bawah kalau sahabat sehati mau sharing tentang ceritanya melewati kanker atau ceritanya yang terinspirasi dari kami, boleh sharing di bawah. Kita cerita sama-sama ya. Dan jangan lupa ini kita masih dalam masa pandemi nih. Iya, Jadi betul. masih ada 5M. Apa itu 5M ya? Yang pertama memakai masker. Memakai masker, terus mencuci tangan, kemudian iya. menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Yes. Nah, karena kita masih harus melaksanakan itu nih sahabat sehati, meskipun sudah sedikit bernafas lega karena COVID-nya sudah agak turun, tapi tetap kita harus menjaga itu sebagai protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih Bungsu sudah hadir. Terima kasih buat sahabat sehati yang sudah menyaksikan ini. Dan akhir kata saya Edward Sebastian menyampaikan terima kasih. Pamit undur diri dari sahabat sehati. Dadah. Dadah.